Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 5 dengan saya Dewi Sukmawati. Dan saya Zarai Putri. Di sini kami sudah berada di Taman Ismail Marzuki, tepatnya di Galeri Bengkel Buku Deklamasi. Di sini kami sudah bersama Bapak Yose Rizal Manua. Beliau merupakan seorang pujangga sekaligus pendiri teater anak-anak, yaitu Teater Tanah Air, yang pernah meraih juara pertama pada Festival Teater Anak-anak Dunia ke-9 di Jerman pada tahun 2006. Di sini kami ingin melakukan wawancara nih Pak dengan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak. Ya, silakan. Yang pertama ini Bapak kesibukannya apa Pak untuk saat ini? Saat ini saya memberikan pelatihan-pelatihan untuk menulis puisi, membaca puisi, kemudian pelatihan untuk teater ya. Tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk dewasa, dan mulai tanggal 5 November kemarin saya juga sedang berusaha untuk keliling Indonesia lagi dengan membacakan puisi-puisi humor ya. Saya menamakannya Baca Puisi Humor. Iya Pak, belum lama juga saya lihat Bapak mengisi acara di Taman Ismail Marzuki ini ya Pak, baca puisi humor ya Pak ya? Ya, tanggal 5 November kemarin. Dan saya membacakan 50 puisi tanpa jeda ya. Ya. Apalagi puisi humor ya Pak, biasanya orang Ya. kalau mendengarnya itu pasti akan tertawa dan terkesan gitu Pak ya? Ya. Nah, Pak, kalau boleh tahu asal mula Bapak ini berkecimpung di dunia sastra itu kan puisi ya Pak. Asal mulanya itu kayak gimana ya Pak? Mungkin itu karena pada tahun 72 saya datang ke Taman Ismail Marzuki. Saya dulu pemain bola ya. Saya pemain bola di Persija Junior di Jakarta Timur. Saya bermain bersama Dedek Sulaiman ya, pemain nasional, kemudian kemudian Aun Harhara. Nah, itu satu klub dengan saya dulu. Tetapi pada tahun-tahun itu sepak bola itu belum seperti sekarang ya. Kalau dulu kita semuanya beli sendiri, sekarang bayarannya gede. Ya, itu yang menyebabkan saya lari ke Taman Ismail Marzuki, kemudian mencoba berkesenian gitu ya. Nah, di Taman Ismail Marzuki kebetulan saya diminta bekerja juga. Jadi setahun setelah saya menggelandang di Taman Ismail Marzuki tahun 73 saya ditawarin kerja. Saya terima karena memang saya ingin berkecimpung di kesenian. Nah, di Taman Ismail Marzuki itu sejak tahun 72 sampai hari ini saya bergaul dengan banyak sekali tokoh-tokoh terkenal ya. Saya berguru kepada Rendra, kepada Sutarji Kalsombahri, kepada Taufik Ismail, kepada Teguh Karya, Arifin Senur, dan banyak lagi, Putu Wijaya juga ya. Jadi banyak sekali guru saya, dan untuk memperdalam pengetahuan saya atau pemahaman saya tentang kesenian khususnya teater dan sastra, saya kuliah di Institut Kesenian Jakarta, di IKJ, di jurusan penyutradaraan teater sampai mendapat gelar S1 ya, dapat gelar sarjana. Kemudian untuk melengkapinya saya mengambil magister di ISI Surakarta, ya, ISI Solo, ya. Nah, sampai sekarang hampir sudah 50 tahun lebih ya saya di Taman Ismail Marzuki, mempelajari berbagai hal tentang kesenian. Baik Pak, Bapak ini kan juga kan tadi sudah jelaskan ya Bapak sekarang lagi yang puisi humor itu ya Pak.
kan Bapak juga terkenal lah dengan khas puisi humornya. Nah, kira-kira apa alasan Bapak mengambil atau memutuskan untuk mengembangkan puisi humor itu, Pak? Ah, sebetulnya sisi humor adalah sisi manusiawi manusia ya. Jadi pada hakikatnya semua manusia mempunyai sisi humor di dalam dirinya. Nah, begitu juga penyair-penyair hebat itu sebetulnya setelah saya teliti, saya pelajari gitu ya. Ternyata penyair-penyair hebat itu sisi humornya kadang-kadang hadir di dalam karya-karyanya. Begitu juga Taufik Ismail, Rendra, MH Ainun Najib, Sutarji Kalsum Bahri. Nah, ketika sense humor itu hadir di dalam dirinya, sedang bergolak di dalam dirinya, ketika dia berkarya lahir ke dalam karyanya itu gitu loh. Nah, saya pikir kalau kita uh, mengkritisi atau kita mengingatkan kepada sesama insan, kepada sesama manusia melalui humor, maka tanpa sadar mereka bisa tersenyum, tetapi sebetulnya mereka ditegur gitu ya. Misalnya puisi saya salah satunya yang judulnya Taipan. Saya mengingatkan kepada konglomerat yang seringkali berjanji tetapi tidak menepati janjinya misalnya. Ada puisi saya judulnya Taipan. Puisinya begini. Seorang Taipan terkurung topan di gelombang lautan. Tak punya daya karena tua. Tak ada upaya selain doa. Ya Tuhan, ampunilah dosaku. Selamatkanlah aku. Kalau aku selamat dari gelombang dahsyat ini, akan kuwakafkan 2/3 harta kepada yang membutuhkannya. Janji tinggal janji. Taipan selamat sejahtera tapi ingkar untuk berderma. Di malam pancaroba, tiba-tiba Taipan terkesima. Matanya terbelalak tak percaya. Kobaran api menjilat-jilat harta bendanya, melahap tandas istana kebanggaannya. Dengan mulut penuh busa, dia berkata terbata-bata, "Ya Tuhan, persoalan di laut dibawa-bawa ke darat." Nah, kayak gitu. Ya, jadi sebetulnya saya mengkritik orang yang tidak menepati janji. Jadi kalau kita janji harus kita tepati, kira-kira gitu. Nah, melalui humor begitu, orang tidak terasa dia sebetulnya dikritik. Nah, jadi dan juga sense humor ini kan jarang digarap oleh sastrawan-sastrawan di Indonesia ya, juga di dunia. Jadi melalui sisi humor ini saya coba menggalinya lebih jauh begitu. Ya itu alasannya. Saya ingin ada yang lain ya. Misalnya juga kalau kita lihat banyak sekali pembacaan puisi ya begitu-begitu saja, di mana-mana ya begitu. Tapi begitu ada sentuhan humor, orang bisa tertawa, bisa rileks, bisa ada yang dia bawa pulang gitu. Ya. Berarti memang ada makna yang tersirat ya Pak di balik humor itu ya Pak ya. Nah Pak, menurut beberapa sumber yang kami baca, ketika Bapak memutuskan untuk membawakan puisi humor itu, awalnya Bapak menerima banyak cibiran ya Pak. Nah, itu menurut Bapak, tanggapan Bapak kayak gimana itu Pak? Ya, yang menarik sebetulnya ya, ada beberapa sastrawan senior waktu itu, antara lain Leon Agusta, dia mengkritik ya. Saya didukung oleh Rendra, saya didukung oleh Sutarji waktu itu. Rendra mendukung saya, itu bagus itu idenya gitu. Sutarji juga bilang itu ide bagus. Tapi Leon bilang, "Yos, apa itu Yos itu kok puisi di humor-humorkan apa itu gitu." Nah, akhirnya pada tahun 92 apa 91 gitu dia nonton saya baca puisi di Pusat Kebudayaan Jepang ya. Dia nonton dan penuh waktu itu saya membaca puisi itu. Ada kritiknya di Kompas muji-muji acara itu ya. Nah, saya membacakan kira-kira 49 puisi di Pusat Kebudayaan Jepang itu. Leon nonton. Selesai pertunjukan dia mendekati saya. "Yos, kalau puisi seperti itu abang punya," katanya. Akhirnya dia kasih puisinya kepada saya gitu. Nah, dia sangka
saya itu hanya melucu-lucu. Saya tidak melucu, saya bicara serius bahwa untuk saya humor itu serius, ya. Ah, dan tidak mudah untuk menyentuh sisi humor itu karena saking seriusnya gitu. Pepatah lama mengatakan bahwa puncak dari tragedi itu komedi. Jadi kalau orang sudah sangat sedih, akhirnya dia akan tertawa. Kira-kira begitu. Jadi bukan melucu-lucu sekedar melawak ya, tetapi ada keseriusan di dalamnya, ada pesan moral di dalamnya, ada banyak hal di dalamnya gitu. Baik Pak, untuk selanjutnya ya Bapak ini kan sudah banyak ya Pak karya puisinya ya Pak. Kira-kira apa inspirasi Bapak dalam pembuatannya Pak? Setiap karya-karyanya itu Bapak inspirasi Ya, sumber inspirasi saya dari orang yang tidak berpunya sampai kepada Allah. Ya, jadi apa saja bisa ditulis ke dalam bentuk puisi. Yang penting adalah bagaimana kita mengolahnya secara sungguh-sungguh, ya, mengolahnya secara serius gitu. Misalnya ada puisi saya mengkritik tentang sifat manusia, bahwa kita sebagai manusia harus tahu batas-batas ya. Tidak boleh semau-mau kita, tidak boleh kita karena punya uang terus merusak lingkungan, merusak alam segala macam. Nah, saya menulis puisi judulnya Manusia Kepingin Kalau Bisa. Setelah lepas dari sekedar jadi pedagang dan punya rumah toko, manusia kepingin televisi, kulkas, dan Honda bebek. Setelah lepas dari sekedar jadi pengusaha dan punya supermarket, manusia kepingin laserdisc, baby bands, dan kebun anggrek. Setelah lepas dari sekedar jadi konglomerat dan punya kondominium, manusia kepingin kapal pesiar, hotel terapung, dan lapangan golf. Setelah lepas dari sekedar jadi pedagang, setelah lepas dari sekedar jadi pengusaha, setelah lepas dari sekedar jadi konglomerat, manusia kepingin tak mati-mati kalau bisa. Ya, jadi saya mengkritik secara mental, sosial ya. Dengan cara begitu orang tidak marah gitu lah ya. Nah, Pak, kan galeri buku Bengkel Deklamasi ini kan Bapak ya yang dirikan ya. Nah, kalau boleh tahu alasan mendirikan galeri ini tuh apa, Pak? Ya, pada tahun 88 saya diajak Rendra pertunjukan di festival di The First New York Festival seni pertama di New York di Amerika pada tahun 88. Nah, pada tahun itu di Broadway itu saya melihat banyak sekali second hand bookstore. Jadi wah, saya memborong banyak buku sampai pulang-pulang tuh tahu-tahu overweight. Saya membawa 3 koper. Rendra marah waktu itu. Rendra marah, gimana nih kamu overweight 3 koper gini, gimana ini? Wow, pokoknya dia marah. Udah. Setelah pulang ke Indonesia, ternyata Rendra membawa 5 koper. Jadi dia marah tuh karena nggak bisa titip gitu. Gitu ya kira-kira. Nah, karena saya melihat second hand bookstore itu begitu banyak di Broadway itu, akhirnya saya pikir di Jakarta atau di Indonesia harus ada itu second hand bookstore, karena second hand bookstore itu akan membantu pejabat-pejabat pemerintah mencari buku-buku yang sudah tidak lagi dijual di toko-toko, mahasiswa, pelajar, banyak orang yang akan terbantu dengan adanya second hand bookstore gitu. Nah, itu idenya.
Dan ternyata apa galeri buku bengkel deklamasi ini terkenal sampai ke Inggris, sampai ke Amerika, sampai ke Australia, Singapura, Malaysia, Brunei. Itu tempat ini banyak membantu mereka mendapatkan buku-buku yang sudah tidak ada lagi di berbagai toko buku di Indonesia. Jadi membantu ya Pak Ya, untuk nyari ya. ya tujuannya itu. Karena saya juga terbantu ketika saya ke Broadway itu buku-buku penting, buku-buku teater, buku film, buku sastra yang penting-penting saya bisa dapatkan dengan harga sangat murah gitu. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak, Bapak ini kan mendirikan teater Tanah Air ya Pak, itu kira-kira asal mulanya itu bagaimana Pak? Ya, saya mendalami teater ya, tidak hanya ikut Rendra, ikut Putu Wijaya, ikut belajar dengan Arifin, dengan Teguh Karya, tetapi juga saya mendalaminya melalui kuliah di IKJ di jurusan penyutradaraan. Jadi saya memang ingin bercita-cita ingin menjadi sutradara ya. Sebelum saya menyutradarai, sebetulnya saya sudah berkecimpung juga di teater karena saya bekerja di Pusat Kesenian Jakarta di bagian teater. Jadi saya melayani semua pertunjukan nasional internasional yang main di tim itu dari tahun 73 sampai saya pensiun 2010 itu saya melayani grup-grup yang tampil di Taman Ismail Marzuki. Yang menguntungkan ya, dengan begitu saya banyak sekali teman gitu. Karena semua teman-teman kesenian yang pernah main di tim pasti saya bantu persiapan pertunjukannya. Nah, dari sana saya bermula dari bekerja di bagian lampu, di bagian dekor, kemudian saya menjadi aktor ya, saya main. Akhirnya saya mendirikan grup teater. Dulu saya mendirikan grup teater bersama beberapa teman, namanya Teater Adinda ya. Teater Adinda. Nah, di Teater Adinda itu kita dirikan tahun 75. Ketika tahun 78 ada festival teater anak-anak pertama kali di Jakarta, kami ikut. Dan selama 4 tahun kami juara terus. Akhirnya nggak boleh lagi ikut festival. Nah, bersamaan dengan berjalannya waktu, anak-anak ini tumbuh dewasa. Akhirnya saya mencoba mendirikan teater yang baru, namanya Teater Tanah Air pada tahun 1988. Kemudian pada tahun 2004 mendapat kesempatan ke Festival Teater Anak se-Asia Pasifik di Jepang. Nah, di sana ternyata mendapat sambutan yang luar biasa ya. Kemudian 2006 ikut lagi Festival Teater Anak Sedunia di Jerman dan kita terbaik di festival itu. Terus 2008 ikut di Rusia, kemudian 2010 terus ya sampai hari ini kami terus keliling ke beberapa negara di dunia untuk mengikuti berbagai festival teater anak-anak. Kebetulan kenapa teater anak-anak? Karena yang mendapat kesempatan di festival internasional itu teater anak-anak gitu lah. Tapi saya sebetulnya juga sering menyutradarai teater dewasa. Ya bahkan saya kira IKIP itu pertama kali teater di IKIP itu saya yang diminta untuk melatih ya. Dulu yang minta saya itu namanya Pak Brahim ya. Pak Brahim itu salah satu dosen yang sangat terkenal di IKIP dulu ya, di UNJ, almarhum dia. Kemudian sama Pak Mbio Saleh. Jadi Pak Brahim dan Pak Mbio Saleh itu adalah tokoh penting di UNJ ya, di IKIP Jakarta. Nah, dia yang minta saya sampai kemudian diadakan festival antar kelas gitu-gitu ya, sampai sekarang tumbuh di UNJ itu grup-grup teater yang ditangani oleh teman-teman mahasiswa sendiri sekarang. Itu kenangan yang tidak bisa saya lupakan ya. Itu pengalaman yang luar biasa untuk saya. Berarti emang prosesnya itu panjang ya Pak, Iya. mengikuti festival di berbagai negara Iya. gitu ya Pak, panjang sekali ya Pak. Kan tadi kata Bapak penampilan udah banyak ya Pak di negara-negara tuh ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak penampilan mana yang menurut Bapak paling berkesan gitu? Semua yang berkesan itu ketika grup-grup itu membawa kearifan lokalnya masing-masing ya. Rusia misalnya dengan balet klasiknya, kemudian
Jerman dengan apa atraksi-atraksi kreatifnya ya, Amerika, Prancis, masing-masing mempunyai keunikan sendiri-sendiri ya. Tetapi sebetulnya Indonesia itu adalah negara yang paling unik di dunia ya. Kebudayaannya sangat banyak ya. Keseniannya juga luar biasa. Eh, Tidak ada duanya di dunia ya. Kalau kita lihat negara-negara lain itu cuma punya satu dua bentuk seni, tetapi Indonesia dari Sabang sampai Merauke kaya sekali. Kalau kita bisa menggalinya, kita akan bisa menampilkan sesuatu yang unik, yang otentik, yang indah di festival-festival dunia. Saya juga pernah Pak mengutip dari beberapa artikel nih Pak, kalau misalnya Bapak ini pernah membagi ilmu, kan ini kan khususnya tentang teater ya Pak ya, teater anak ya kan. Saya pernah baca bahwa Bapak ini pernah bersusah payah melatih tanpa diberi upah gitu Pak. Alasan Bapak Yos ini melakukan hal demikian itu kenapa Pak? Ah, Ya, itu sumbangsih saya ya. Seringkali juga tidak dibayar saya rileks sekali ya. Jadi kalau tidak dapat bayaran di sini, saya yakin akan ada bayaran di tempat lain. Jadi subsidi silang gitu ya, kolaboratif itu kita hargai. Eh, yang penting kita bisa berbagi ilmu kepada siapa saja. Kemarin 2 hari yang lalu, 10 November kemarin, saya memberikan pelatihan menulis puisi dan membaca puisi di Jakarta Barat untuk 10 SD di Jakarta Barat. Dikumpulkan di perpustakaan di Jakarta Barat itu, dan semua anak mampu menulis puisi. Semua anak berani tampil. Bayangkan, saya belum pernah lihat ada workshop ya, semua anak ingin tampil. Biasanya mereka takut-takut, malu-malu. Nah, jadi saya punya metode yang membuat semua anak mampu mengaktualisasikan dirinya, mampu menulis apa yang selama ini tidak pernah dia lakukan. Jadi ada saya punya metode itu, dan ketika saya praktekkan ya kemarin itu pejabat-pejabat di perpustakaan Jakarta Barat itu terkejut sekali. Belum pernah katanya anak-anak segairah ini, sesemangat ini mengikuti pelatihan menulis puisi dan membaca puisi. Ya saya juga ikut bangga ya, ikut gembira. Apalagi anak SD gitu ya Iya, Pak ya. SD. Yang notabene biasanya Iya, mereka biasanya masih malu-malu malu-malu iya. gitu Ini ya. semua ingin tampil luar biasa. Ada di Instagramnya, ada kalau bisa lihat perpustakaan Jakarta Barat gitu ya. Coba buka nanti Instagramnya. Itu anak-anak bergairah sekali dan semua ingin tampil, dan mereka tampil dengan kepribadiannya masing-masing, dan itu penting ya. Bagi saya yang penting adalah bagaimana setiap anak mempresentasikan dirinya, mengekspresikan dirinya tanpa beban ya, tanpa meniru siapapun. Itu yang penting ya. Berarti anak-anak itu cocok dengan metode yang Bapak berikan ya Pak ya. Ya. Nah kan tadi dalam puisi ya Pak. Nah Bapak kan juga teater anak nih Pak. Nah kan anak itu emang susah ya Pak, beda-beda karakternya, gimana cara dilatihnya. Kalau dari Bapak sendiri tuh cara ngelatih anak sampai dia tuh bisa menang teater anaknya tuh kayak gimana Pak? Ya, saya menamakan metode saya itu masuk ke dalam alam, keluar dari kebudayaan. Untuk saya latihan teater ya yang sering dilakukan banyak grup itu, misalnya kalau dia mau bikin pertunjukan, dia reading, kemudian blocking, kemudian pementasan. Nah, untuk saya pertunjukan kayak gitu nggak pernah bagus ya. Ya, pertunjukan yang bagus itu harus setiap individu itu harus dieksplorasi dulu dirinya, kekayaan yang di dalamnya. Jadi sebetulnya setiap orang banyak sekali kekayaan yang tersimpan yang tidak dia keluarkan. Karena apa? Karena dia masuk ke dalam kebudayaan. Misalnya gini, setiap orang selalu ingin dibilang anak yang baik. Ketika dia keluar dia berada di dalam kebudayaan, dia ingin dibilang anak yang baik. Tetapi di dalam alam sebetulnya banyak sekali potensi-potensi kreatif yang tersembunyi gitu. Misalnya rasa marah, rasa sedih, semua kita umpetin tuh, karena kita masuk ke dalam kebudayaan, perasaan-perasaan itu kita umpetin. Nah,
itu dulu yang dibongkar dulu. Kalau itu sudah terbongkar, latihan acting itu gampang sekali. Nah, cara saya membongkarnya gimana? Misalnya gini, contoh yang sederhana. Oke, sekarang kamu jalan dari sini ke sana gitu ya. Ya, udah dia lakukan. Sekarang kamu jalan lagi, kamu bayangkan ada seekor kumbang yang ganas ya, itu menyerang kamu. Kumbang itu kalau dia mematuk, maka kepala kamu bisa bengkak atau akan sakit sekali gitu. Nah, kamu jago menghindar dari serangan kumbang. Coba ekspresikan seseorang yang jago menghindar dari serangan kumbang. Mulai, itu setiap orang pasti lain-lain tuh ekspresinya. Oke, sekarang kumbangnya 5, kamu menghindar dari 5 ekor kumbang. Wah, setiap orang. Sekarang kumbangnya 50. Sekarang kumbangnya 500. Sekarang kumbangnya 5.000 menyerang kamu dan kamu jago menghindar. Wah, jadi ricuh itu kan, rame ya, rame. Nah, udah setelah itu sekarang kamu yang jadi kumbangnya. Wah. Jadi, latihan-latihan kayak gitu penting sekali untuk membongkar kekayaan yang tersimpan di dalam diri. Itu dulu dilakukan dan banyak metode-metode latihan yang saya berikan untuk membongkar itu. Setelah terbongkar, itu kalau suruh acting gampang sekali udah ya. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya anak-anak teater tanah air ketika dia main di berbagai negara selalu mengejutkan bagi peserta lain. Loh, kok actingnya bisa begitu, bisa begini. Energinya luar biasa. Selalu yang mereka puji itu energinya ya. Banyak rekaman-rekaman di YouTube itu ya. Orang-orang asing itu memuji energinya dan keunikan dari ekspresi anak-anak itu. Tapi sebetulnya karena saya latihan-latihan masuk ke dalam alam itu, saya menamakannya masuk ke dalam alam. Ya, ketika orang gini-gini itu kan udah keluar dari kebudayaan tuh. Ya kan, kalau di jalanan begitu-begitu disangka sesuatu kan ya. Nah, tapi di teater itu harus dilakukan gitu. Di dalam latihan. Jadi tuh secara nggak langsung keluarin dulu apa yang Keluarin ada di dulu kita ya, ya. yang tersimpan itu. Dikeluarkan dulu ya. Jadi baru nanti kesananya tinggal Iya, gampang. iya gampang. Karena syarat menjadi aktor itu ada 6 ya. Pertama, seorang calon aktor itu harus melatih daya konsentrasi. Nah, di latihan itu ada ya. Kedua, harus menabung ingatan emosi. Jadi dia harus merasakan kapan dia pernah sedih, menabung kapan dia pernah jengkel, pernah kesal segala macam. Nah, kemudian yang ketiga, leitmotif, bahwa yang membedakan kehidupan dengan teater itu adalah kesadaran. Di dalam kehidupan, misalnya Dewi sama teman-teman datang ke sini tidak dengan kesadaran, sampai aja naik ini sampai, ya kan? Tetapi di dalam teater, di panggung, setiap inci kita harus sadar. Kita melangkah, kita menoleh, semua harus dengan kesadaran. Kalau enggak nyelonong itu keluar dari skenario gitu ya. Jadi itu yang membedakan kehidupan dengan itu. Jadi ketiga adalah bahwa laku di dalam panggung, laku di film, di teater itu harus dengan kesadaran. Yang keempat, membangun watak. Jadi watak yang kita mainkan itu harus kita bangun. Berapa umurnya, bagaimana keluarganya, bagaimana bentuk tubuhnya, secara fisiologi seperti apa, secara sosiologi seperti apa, secara psikologi seperti apa, itu dibangun ya. Nah, yang kelima, latihan irama, bahwa pertunjukan itu dari awal sampai akhir itu ada irama ya. Dia tidak datar tapi ada irama. Kapan menanjak, kapan menurun segala macam. Nah, aktor harus melatih irama di dalam dirinya. Kemudian yang keenam, observasi. Jadi kalau kita memainkan sesuatu, kita harus observasi. Misalnya latihan membuka pintu misalnya ya. Misalnya Dewi disuruh membuka pintu secara imajiner gitu ya. Nah, tapi nanti setelah Dewi melakukan observasi, mencoba pintu beneran gitu, melakukannya lagi akan berbeda gitu. Nah, kayak gitu. Jadi itu syarat-syarat untuk menjadi calon aktor. Nah, 6 pelajaran itu yang saya terapkan di dalam mengolah anak-anak. Jadi selain anak-anak itu bisa mengeluarkan, terus mereka juga bisa memahaminya dengan mudah ya Pak, Iya. dan cara Bapak juga tidak membosankan, Iya, sehingga iya. mereka bisa benar-benar Iya, mengeluarkannya. mereka senang, ya. Nah, itu yang penting ya. Jadi seringkali banyak grup saya lihat ya di Jakarta, di Indonesia ini banyak grup bubar atau anggotanya itu berkurang terus karena
metodenya yang tidak menggembirakan, ya, tidak menyenangkan. Nah, jadi kita harus membuat metode latihan yang menyenangkan sehingga makin banyak, makin hari makin banyak yang ikut latihan gitu. Bukannya makin berkurang. Iya, Ya. benar-benar. Lalu lanjut nih ya Pak ya. Tadi kan kita sudah membahas tentang puisi, tentang teater ya Pak. Di sini kita lanjut ini Pak. Jadi dari beberapa sumber yang telah saya baca nih ya Pak, Bapak itu juga sering ikut serta dalam dunia film ya Pak. Tadi kan Iya. seperti yang Bapak sudah sampaikan di awal tadi ya Iya. Pak. Nah, kira-kira apa yang paling berkesan selama Bapak masuk ke dalam filmografi ini? Ya, ketika saya bekerja sama dengan tokoh-tokoh film dari Belanda ya, misalnya di dalam film Uruh ya. Film Uruh saya main 93 itu, saya main dengan bintang Hollywood ya, namanya Jeroen Krobe. Dia biasa main di film-film spionase ya, film-film James Bond, dia main di film James Bond. Nah, saya sempat satu frame sama dia gitu. Jadi itu pengalaman yang tidak terlupakan. Kemudian yang kedua saya main juga di film Belanda judulnya Gordel van Smaragd. Saya main dengan Christine Hakim ya. Tapi filmnya saya nggak beredar di Indonesia ya. Nah ini bulan Desember ini juga saya akan syuting film yang baru lagi. Syutingnya itu di Maninjau di Sumatera Barat ya. Dan bahasanya bahasa Padang, jadi saya harus latihan khusus ya karena dialek bahasa Minang ini jarang dipakai, jadi saya harus latihan lagi. Judul filmnya Sayembara ya Oh iya. Baru Desember nanti ya Pak? Ya, mulai saya syuting? main dengan Yayang Sinur bintang bintang film yang terkenal itu ya. Iya. Dia jadi istri saya di film ini. Dari Bapak berarti kan udah banyak ya Pak film yang Bapak mainkan. Nah, menurut Bapak tuh yang paling membutuhkan banyak usaha gitu, susah banget untuk Bapak perankan tuh yang mana tuh Pak? Selalu saya menganggapnya yang akan datang seperti ini yang akan datang ini ya. Ini semua bahasa Minang ini dan banyak perannya cukup berat karena di sini peran pembantu utama ya. Peran penting di film ini ya. Jadi Bapak tuh menganggapnya tuh film yang akan datang Iya, yang akan- selalu ya. Begitu juga teater ya. Teater mana yang bagus ya, saya bilang yang akan datang. Ya, itu yang menyemangati saya untuk terus berkarya dan berkarya. Benar-benar. Begitu juga puisi. Ya, puisi yang bagus yang mana yang akan datang. Iya benar. Ya. Karena kalau misalnya yang sekarang ini kita anggap susah, pasti kan Iya. kita nanti akan kesusahan ya Pak ya. Iya. Terakhir nih Pak, pertanyaan dari kami ya Pak. Apa harapan Bapak untuk anak zaman sekarang nih Pak terhadap kecintaannya dalam sastra? Ya, Al-Quran menganjurkan ikra, ya, bacalah. Jadi anak sekarang harus banyak membaca, ya. Tidak hanya membaca secara luring, tetapi juga secara daring boleh ya. Membaca apa saja ya, melalui YouTube, melalui gadget, melalui apa saja. Baca apa yang dilihat ya, apa yang didengar, apa yang dirasakan itu dibaca ya. Dikaji, kira-kira dikaji. Nah, kemudian mencoba berkreasi, berkreasi terus. Saya mempunyai semboyan merenung seperti gunung, bergerak seperti ombak. Jadi kalau kita diam merenung itu diam gitu. Diam itu jangan diamnya orang malas, tetapi diamnya gunung. Gunung itu dia kelihatan diam, tetapi di dalamnya ada kehidupan, ada magma, ada segala macam sehingga tumbuh hutan di sekitarnya, ya. Nah, diamnya gunung itu. Begitu juga ombak, ya. Ombak itu dari tengah laut kalau dia bergerak, sebelum dia menyentuh pasir dia nggak berhenti. Dia terus walaupun pelan terus dia bergerak sampai dia menyentuh pasir, baru dia kembali ke tengah laut. Nah, begitu juga anak-anak milenial, kalau dia punya cita-cita, tuntaskan cita-cita itu. Jangan di tengah jalan berhenti. Aduh, kok berat banget ya, misalnya kuliah ya, aduh pelajarnya berat banget, aduh nggak sanggup. Itu nggak boleh, harus tuntaskan sampai lulus, sampai meraih sarjana, baru habis itu menyiapkan yang lain gitu. Jangan berhenti di tengah jalan ya.
Baik, terima kasih ya Bapak telah meluangkan waktunya bagi kami. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami untuk bisa mewawancarai Pak Yos di sini ya Pak. Mungkin itu saja ada pertanyaan dari kami. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak atas Iya. waktunya. Ya. Semoga Bapak selalu dilancarkan ya, selalu diberikan kesehatan. Semoga film ini nanti juga akan lancar juga ya Pak. Baik, terima kasih. Sekian wawancara kami bersama Pak Yos Rizal Manua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.